Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Hermi, dosen program studi sumber daya akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Vertebrata Air. Pada mata kuliah Vertebrata Air ini terdapat 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan tatap muka dan 2 pertemuan merupakan pertemuan asesmen. Mata kuliah Vertebrata Air ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Sumber Daya Akuatik Universitas Teguh Umar. Mata kuliah Vertebrata Air memiliki bobot sebesar 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Mata kuliah Vertebrata Air ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hewan air yang tidak bertulang belakang. Adapun materi mata kuliah Vertebrata Air, yang pertama, definisi lingkup Vertebrata Air, taksonomi Vertebrata Air, selanjutnya filum protozoa, filum Annelida, filum molluska, filum porifera, filum colestrata, filum echinodermata, dan filum crustacea. Adapun CPMK mata kuliah Vertebrata Air ini adalah yang pertama, menjabarkan asas dan ciri-ciri filum Vertebrata Air. Yang kedua, mengidentifikasi biota Vertebrata Air. Yang ketiga, mampu mengelompokkan biota Vertebrata Air ke dalam filum sampai dengan kelas. Yang keempat, mampu menganalisis spesies dan habitat biota Vertebrata Air. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yang utama adalah buku Zoologi Invertebrata. Pustaka pendukungnya beberapa artikel hasil penelitian yang telah dicantumkan dalam RPS. Mata kuliah Vertebrata Air dilaksanakan secara tatap muka, di mana tatap muka secara teori dilaksanakan di ruang kelas Universitas Teguh Umar, sedangkan praktikum dilaksanakan di Laboratorium Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar. Sistem evaluasi pada mata kuliah Vertebrata Air itu dibagi menjadi beberapa, dengan presentasi tugas 15%, kuis 5%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, partisipasi 10%, dan hasil proyek 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Vertebrata Air untuk mahasiswa S1 Program Studi Sumber Daya Akuatik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Untuk hari ini saya akan mengajar tentang filum molluska dari kelas Gastropoda, yang mana ini merupakan mata kuliah dari Vertebrata Air. Mungkin teman-teman juga sudah saya menyampaikan dari pertemuan yang lalu bahwa tolong dibaca tentang materi kita ke depannya, yaitu tentang kelas Gastropoda. Oke, sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi kita, ya. Nanti silakan yang ingin bertanya. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan kelas Gastropoda dengan kelas filum dari molluska lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu mahasiswa menjelaskan bagian-bagian tubuh dari molluska, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan contoh spesies dari kelas Gastropoda beserta ciri-cirinya. Yang keempat, yaitu mahasiswa dapat menganalisis, ya, peranan kelas Gastropoda dalam ekosistem perairan. Oke, apa itu gastropod? Hewan yang bertubuh lunak.
Hewan yang bertubuh lunak. Oke, baik ya. Memang secara umum gastropoda ini merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tetapi yang bertubuh lunak ini itu bukan hanya gastropod, tapi yaitu filum moluska. Ya. Kalau kita lihat dari sini, gastropoda itu adalah yaitu gastropod yang terdiri dari dua kata, ya, atau gastrum yang disebut dengan sebagai perut, dan poda. Poda itu disebut dengan podos yang berarti kaki. Ya, berarti kalau kita simpulkan bahwa gastropoda itu adalah hewan yang berjalan dengan perut. Hewan yang berjalan dengan perut, gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah yang ada pada gambar ini, ya. Mungkin dari beberapa gambar di atas mungkin Anda pernah melihat, tapi tidak tahu tahu namanya. Nah, oke. Mungkin ini contohnya apa ini? Contohnya apa ini? Cu. Oke, cu itu merupakan bahasa daerah. Kalau nama ilmiahnya adalah Faunus ater. Oke, ini dia. Mungkin sering ditemukan di kawasan perairan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum dari gastropoda. Ciri umumnya itu yang pertama adalah tubuh lunak, tidak bersegmen. Ya, kenapa dia tidak bersegmen? Karena dia itu filum dari mollusca. Kalau yang bersegmen itu filum dari Annelida. Oke. Kemudian sebagian besar memiliki cangkang spiral tunggal. Tahu spiral? Tahu. Oke. Kemudian yang ketiga itu tubuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu dari kepala, kemudian kaki, dan massa visceral. Ya. Kemudian ada yang dia itu memiliki kaki otot, ya, muscular foot yang digunakan untuk bergerak. Kemudian memiliki radula sebagai alat untuk mengikis makanan. Kemudian sistem peredaran darahnya terbuka. Yang ketujuh itu sebagian besar mengalami torsi selama perkembangan. Kemudian yang ke-8 simetris, tubuh sekunder menjadi asimetris. Mungkin ini dia ciri-ciri dari gastropod, ya. Nah, ini dia bagian-bagian dari tubuhnya, ciri-ciri utama yang paling umum pada gastropod. Kalau kita lihat dari morfologinya, yang pertama itu adalah ada kepala. Di kepala ini terdapat sepasang tentakel sebagai alat peraba dan penciuman. Ya. Kemudian ada mata, kemudian ada mulut dilengkapi dengan radula. Kemudian ada kaki, bergerak dengan kontraksi otot, melekat pada substrat, kemudian menghasilkan lendir untuk mempermudah gerakan. Kemudian ada yang ketiga yaitu massa visceral, ya, yaitu ada lambung, kemudian ada ususnya, kemudian ada gonad, kemudian dia juga memiliki ginjal. Kemudian yang keempat, bagian yang paling terakhir, yaitu ada mantel, kemudian itu menghasilkan cangkang, kemudian membentuk rangga mantel, tempat organ respirasi. Ini bagian-bagian tubuh dari gastropod, ya. Oke. Ada berapa bagian? 10 bagian. Kalau tinggi cangkang, mana tinggi cangkang? Dari nomor berapa? Dari nomor 1. Ini nomor 1 adalah tinggi cangkang. Tinggi cangkang ini dari ujung cangkang sampai dengan ujung paling atas. Kalau yang dari sudut sini sampai dengan titik terakhir di sini, ini merupakan lebarnya, ya, lebar cangkang. Dan pada tubuh dari gastropod ini dia memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada, misalnya di sini ada apex. Apex ini adalah ujung cangkang, ya, puncaknya, puncak atau ujung cangkang. Kemudian ada umbiculus, pusat utaran cangkang. Pusat utaran cangkang tuh dia di sini.
Ya. Kemudian ada apertur, ya, yaitu lubang tempat keluar masuknya kepala dan kaki. Jadi di sini aperturnya. Ya. Ya, di sini apertur. Ini apertur. Tapi apertur ini di sini tempat melekatnya nanti operculum. Ya. Ini operculum penutup cangkang. Jadi operculum ini berfungsi untuk menutup cangkang dia. Cangkangnya ini isinya bagian tubuhnya nanti masuk ke dalam cangkang, kemudian ditutup dengan operculum. Ya, mungkin kita naik lagi sedikit ya di sini. Ya, sampai di sini. Ada yang bertanya? Pak. Oke. Silakan nanti. Saya bertanya Pak, apakah apa yang mau ditanya? Oke, ada yang ingin bertanya? saya mau bertanya Pak, Ya. apakah dari kelas gastropoda itu sebagian besar memiliki cangkang atau tidak? Memiliki cangkang atau Tidak. tidak? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah semua gastropod itu dia itu memiliki cangkang? Oke. Ya. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Ya. Jawabannya yaitu adalah tidak semua gastropod itu memiliki cangkang. Ya, ada beberapa spesies yang hidup di laut itu dia itu tidak ada cangkangnya, tapi dia itu masuk ke dalam gastropod karena dia berjalan dengan perutnya. Nah, oke, mungkin kita lanjut dulu sampai di sini tadi. Ya. Ini adalah tipe-tipe cangkang gastropod. Ada sebanyak 17 macam. 18. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 17. Ya, 17. Oke. Yang pertama ada namanya konikal. Nah, ini dia. Tipenya yaitu konikal. Kemudian ada namanya bikonikal. Ini. Ya. Ini dia. Berbeda ya? Nampak perbedaannya? Oke. Kemudian yang ketiga yaitu opkonikal. Kemudian yang keempat mungkin turreted. Ini yang paling banyak ditemukan, yang paling banyak spesiesnya. Kemudian yang kelima ya, posiform. Mungkin kalau di darat itu seperti bekicot. Kemudian ada namanya patefoliform. Kemudian yang dilanjutkan dengan nomor 7 yaitu namanya spherical. Ya, spherical itu yang ini. Ya. Nanti yang spherical ini salah satu contohnya nanti ada di dalam hasil penelitian saya, yaitu tentang jenis Nerita. Kemudian ada ovoid, ya. Mana ovoid? Ini ovoid ya. Ya. Kemudian ada namanya discoidal, kemudian ada namanya involute, kemudian globus, kemudian lentrukal, obufatus, kemudian boloid, turbin, silindral, kemudian trokoid. Ini merupakan tipe-tipe cangkang yang pada dari gastropod. Ya. Kemudian tadi gastropodia ini dia memiliki yang namanya penutup tubuh, yaitu disebut dengan operculum. Kira-kira ada bentuknya enggak operculumnya? Pasti pasti ada. Ya, dia operculumnya itu pada gastropod itu memiliki 4 macam.
A dan B ini dia disebut dengan namanya konsentrik. Ya, konsentrik. Nah, di mana letak perbedaan A dan B ini? Kalau yang A dan B ini garis putarannya spiral membentuk lingkaran sendiri-sendiri, tidak bersambung antara satu dengan yang lain. Pusatnya di tengah. Seperti ini. Pusatnya di tengah, dia itu membuat sendiri, kemudian lanjut seperti ini. Sampai dia itu paling besar. Ya. Berbedaannya dengan yang B, yaitu spiralnya yang pertama di sini tidak membentuk dulu, tidak membentuk satu lingkaran seperti ini. Ya, di sini. Bentuk spiral dulu, kemudian dia baru membentuk namanya garis lingkaran. Ya. Sedangkan yang C itu namanya paus spiral. Artinya apa? Dia itu membentuk spiral terus-terusan. Berpusat dia tidak di tengah tapi di pinggir. Ya. Nih, putaran spiralnya sedikit membentuk oval lalu menyatu pada bagian bawah, putaran garis pinggir dan sedikit garisnya. Kemudian yang terakhir yaitu namanya multi spiral. Putarannya banyak, berakhir di dalam dan tidak menyambung dengan garis bulatan, pinggir dan garis lurus. Ya. Ini. Membentuk spiral dan berakhir di tengah. Ini bentuknya. Oke, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Sandika. Dari yang kita bahas, saya ingin bertanya tentang, jadi gastropod itu kan adalah hewan yang berjalan dengan perut atau kaki. Lebih spesifiknya dia itu berjalan dengan apa, Pak? Perut atau kaki? Lebih spesifiknya dia berjalan perut atau kaki. Oke, ada yang bisa? Dia berjalan dengan perut atau kaki? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Gastropoda itu dia berjalan dengan perut. Perutnya itu yang menjadi kaki. Jangan dipisah. Dia berjalan dengan perut atau dengan kaki, tapi digabung. Perutnya itu yang menjadi kaki. Makanya dibilang gastropod. Gastro itu adalah perut, pod itu adalah kaki. Oke. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. Mungkin ini adalah beberapa contoh spesies dari kelas gastropoda. Mungkin seperti ini ya. Ini monetaria ya. Monetaria. Ini yang saya bilang tadi adalah salah satu gastropoda yang tidak memiliki cangkang. Ya, ini biasanya dari namanya nudibranch. Ya, hidupnya di laut. Ya. Kalau mungkin seperti ini nerita, ini turbo, ya, ini telebria. Ya, ini dari spesies Conus. Ya. Ini dia. Oke, bisa dipahami? Sering didapatkan. Kira-kira mana yang sering didapatkan? Nerita. Ini. Ya, ini merupakan juga hasil dari penelitian saya. Ada beberapa spesies. Ya. Kemudian yang ini turbo. Turbo sering didapatkan di mana? Di Karang. Di kawasan Ombak. Yang mana? Kawasan Pasang Surut. Kawasan Pasang Surut di daerah Karang. Oke, yang ini monetaria di bawah tumpukan karang. Nah. Oke, kita lanjut. Ya, ada sistem organnya, yaitu sistem pencernaan. Itu sistem pencernaannya lengkap ya. Kemudian ada mulut, radula, faring, esofagus, lambung, usus dan anus. Ya, kemudian ada sistem respirasinya, yaitu menggunakan insang, ya. Kemudian menggunakan paru-paru sederhana, yaitu pada air tawar di darat. Jadi ada gastropoda yang hidup di air tawar, dia itu menggunakan paru-paru sederhana, yaitu untuk yang hidup di darat. Kemudian sistem peredaran darah dia, yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, kemudian homokol,
Kemudian yang keempat ada namanya sistem ekskresi, ya, yaitu organ ekskresi berupa nefridum yang berfungsi untuk membuang sisa metabolisme. Kemudian ada sistem sarafnya. Yang pertama ada namanya ganglion cerebral. Kemudian ada namanya ganglion pedal. Kemudian ada namanya ganglion visceral. Apa itu ganglion cerebral? Ya. Ganglion cerebral itu adalah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian kepala. Jadi kalau yang ini dia bagian kepala, sarafnya itu bagian kepala. Identiknya nanti di mana? Mendeteksi salah satunya adalah cahaya. Ini. Kemudian kalau yang namanya di situ pedal itu disebut dengan podal atau poda. Poda itu adalah kaki. Jadi sistem sarafnya itu terletak pada bagian kaki. Ya. Kemudian ada namanya visceral. Visceral itu adalah kumpulan sel yang saraf berada di dalam massa visceral, di dalam tubuh dia. Jadi ketika dia itu mencerna makanan yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan tubuh dia, maka dia akan terus merespon. Nah. Kemudian ada yang keenam itu reproduksi dan perkembangan, yaitu jantan dan betina itu terpisah. Dia tidak hermafrodit. Kemudian ada juga yang hermafrodit. Ya, artinya dia ini ada sebagian yang satu spesies, satu individu terdapat dua alat kelamin. Kemudian fertilisasinya hanya terjadi secara internal. Artinya apa? Di dalam tubuh. Nah. Oke, sampai di sini kita masuk ke peranan dari gastropod. Ya, kalau secara ekologi, yaitu peranannya penyeimbang rantai makanan. Dia ini sebagai penyeimbang rantai makanan. Kenapa dia sebagai penyeimbang rantai makanan? Yang pertama, dia itu sebagai herbivora atau karnivora. Kemudian dia itu sebagai juga namanya detritus. Ini nah, kalau dilihat dari sini, berarti dia ini salah satu pemakan tumbuhan. Tumbuhan apa? Tumbuhan kecil, tumbuhan rendah, seperti lumut. Lumut itu kalau nggak ada yang makan, otomatis tidak ada penyeimbang. Makanya dia berfungsi sebagai namanya penyeimbang rantai panganan. Dia juga bisa sebagai pengurai. Dia juga sebagai detritus. Seperti contohnya seperti apa? Misalnya Telebria. Kalau yang spesies ini spesies dari Nerita. Dia ini biasanya menghasilkan yaitu sebagai karnivor. Ya. Nanti ada juga yang sebagai detritus. Contohnya seperti apa? Telebria yang hidup di daerah dasar perairan. Pengurai ada nggak? Ada. Salah satu contohnya adalah Faunus ater. Dia itu salah satu pengurai. Kemudian dia itu juga menghasilkan unsur mikro. Kita lanjut, yaitu manfaat dan dampak gastropod. Ya, yang pertama kita lihat dulu manfaatnya. Kira-kira manfaatnya sebagai apa? Untuk manusia. Kalau tadi kan untuk ekologi ya, berdampaknya ya, itu penyeimbang. Kalau manfaatnya, yaitu sumber protein bagi manusia. Karena banyak gastropod ini yang dibuatkan sebagai yang dapat dikonsumsi. Kemudian bahan kerajinan ya dari cangkangnya. Nah, kemudian objek penelitian biologi dan ekologi. Kemudian indikator yang paling penting itu adalah sebagai indikator kualitas perairan. Dampak negatifnya apa? Dia itu bisa menjadi hama, yaitu tanaman padi, yaitu contohnya pada keong mas. Kemudian inang perantara parasit, yaitu menjadi inang untuk perantara di saat parasit itu berkembang
berkembang biak. Ya. Oke, kira-kira habitatnya di mana saja? Ayo, habitatnya. Sandika? Ya, Ulmi? Habitatnya di mana? Air laut. Seperti? Sama apa? Habitatnya di mana? Di air laut, air tawar, sama di darat. Air laut, air tawar, dan di darat. Oke, ya. Yang pertama di laut, ya, di daerah terumbu karang, zona litoral, dan laut dalam. Zona litoral ini di mana? Di Toral, daerah Pasang Surut. Kemudian air tawar, ya, batuan air terjun, sungai, danau, dan rawa. Kemudian ada, kalau di daratnya mungkin di tumbuhan, ya, pada ekosistem mangrove. Mungkin seperti penelitian ataupun kegiatan praktikum kita sebelumnya, itu juga ada yang pada menempel pada ekosistem mangrove. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah gastropod merupakan biota yang berjalan dengan perut. Oke. Berdasarkan tipe cangkang, terdapat 17 tipe cangkang gastropod. Oke, apa lagi? Sedangkan tipe operculumnya yaitu ada 3. Ada namanya terus oke. Kemudian gastropoda ini sangat berperan dalam ekologi, khususnya rantai makanan. Sebagai apa dia? Penyeimbang. Kemudian gastropod dapat ditemukan di air laut, di air tawar, dan pada ekosistem mangrove. Oke, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Saya akan mau memberikan tugas untuk Anda. Tugasnya yaitu tugasnya individu. Yang pertama, temukan 2 spesies biota perairan yang termasuk dalam gastropod. Kemudian amati tipe cangkang dan operculumnya. Kemudian tugasnya dibuat hasil pengamatan bentuk laporan sederhana saja. Laporan hasil pengamatan. Seperti biasa-biasa juga yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian tugasnya itu dikirim ke email, ya. Untuk apa dikirim ke email? Yang pertama, kita harus hemat kertas, ya. Namanya itu adalah sebagai go green, ya. Tidak lagi banyak menebang pohon, walaupun masih kita keadaan sering, tapi kita tidak bisa men-stop, tapi paling tidak kita bisa mengurangi. Oke, mungkin ini saja. Jangan lupa tugasnya untuk disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.